Filosofi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Wahyuni CGP dari Kabupaten Badung. Tentunya semua sudah tahu siapa beliau. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia. Beliau selalu memikirkan bagaimana menjadikan peserta didik humanis yang selamat dan bahagia, yaitu bagaimana cara memerdekakan peserta didik. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 prinsip yang utama dalam memerdekakan peserta didik untuk pembelajaran, yaitu sebagai pendidik harus bisa engarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu eng madyo mangun karso, sebagai pendidik harus bisa di tengah-tengah memberi bimbingan kepada peserta didik. Sedangkan yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang harus bisa memberi dorongan kepada peserta didik. Dari 3 prinsip yang diutamakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru penggerak juga belajar tentang bagaimana filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu kemerdekaan dalam belajar yang berpihak pada anak tanpa adanya tuntutan. Yang kedua yaitu bagaimana proses pembelajaran merdeka belajar untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, serta bagaimana seorang pendidik bisa mengetahui atau memperlakukan seorang peserta didik itu adalah seorang individu yang unik dan berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru penggerak diharapkan bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut di sekolah ataupun di kelas. Kita harus tahu untuk menerapkan filosofi tersebut kepada peserta didik. Kita harus mengerti bahwa siswa itu adalah ibarat kertas kosong yang berisi tulisan, namun samar dan kurang terlihat. Tugas guru di sini yaitu bagaimana menebalkan tulisan tersebut, yang artinya karakter siswa yang baik harus ditonjolkan, sedangkan karakter siswa yang tidak baik dapat disembunyikan. Disinilah peran sebagai guru dalam hal ini adalah menuntun siswa sehingga memiliki ilmu keterampilan dan karakter agar dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Selain mengibaratkan siswa sebagai kertas kosong yang berisi tulisan, kita sebagai pendidik juga harus bisa menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial peserta didik tanpa adanya tuntutan, sehingga peserta didik merasa merdeka, merasa bebas, mengembangkan spiritual, intelektual, dan sosialnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu kemerdekaan dalam belajar. Dengan berkolaborasi mengembangkan potensi siswa secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika mengeluarkan segala bakat dan minat yang dimiliki peserta didik, sehingga mereka benar-benar merdeka dalam setiap kegiatan pembelajaran. Peserta didik adalah individu yang berbeda dan unik, sehingga sebagai pendidik kita harus mampu menghargai setiap individu tanpa harus memaksakan keinginan kita kepada individu-individu tersebut. Peran guru dalam pembelajaran yaitu menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, berhamba pada sang anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota sebagai masyarakat. Persiapan guru dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu
Yang pertama, kita harus mempersiapkan kurikulum. Yang kedua, silabus. Yang ketiga yaitu bahan pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima yaitu alat peraga. Selain persiapan guru dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang harus dilakukan seorang guru saat proses pembelajaran yaitu 1. Menguasai materi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, mampu mengelola kelas. Yang ketiga, kemampuan dalam penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi anak tidak merasa jenuh atau bosan saat kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mampu menggunakan alat peraga dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu ekspresi dan bahasa yang mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada peserta didik. Yang keenam, seorang pendidik harus bisa memotivasi peserta didik agar lebih semangat dan mau dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang merdeka. Yang ketujuh, seorang pendidik harus bisa memahami perbedaan antara individu setiap peserta didik. Karena seperti yang tadi, bahwa peserta didik itu adalah individu yang unik dan berbeda. Pendidikan tidak cukup hanya untuk membuat anak menjadi pintar dan juga unggul dalam aspek kognitif saja, melainkan juga harus mengembangkan seluruh potensi yang ada seperti daya cipta atau kognitif, daya rasa, afektif, dan juga daya karsa atau koatif. Sehingga harus membuat anak menjadi sosok yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap orang lain, bangsa, dan juga kemanusiaan.